Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam kelanjutan pembahasan kitab yang berjudul Sifatu Ibadir Rahman. Karakteristik dan sifat dari hamba-hamba pilihan Allah, calon penghuni surga. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan 3 sifat dan insyaallah ta'ala di hari ini kita akan masuk menyebutkan sifat yang selanjutnya. Kata beliau, as-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, tawassutuhum fin nafaqah bainal israf wa taqtir, sikap pertengahan mereka di dalam membelanjakan harta mereka di antara sifat israf, boros, dan pelit. Jadi di antara sifat dan karakteristik dari hamba-hamba pilihan Allah, calon penghuni surga, dalam permasalahan harta, mereka itu sikapnya pertengahan. Tidak boros dan tidak pula pelit alias kikir, di tengah-tengah. Ya, tidak boros karena ini sifat yang tercelah. Demikian pula tidak kikir, menahan hartanya, enggan untuk berinfak, tidak mau mengeluarkan zakatnya, pertengahan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat apa ini? Surat apa? Al-Furqan, ayat berapa sekarang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Demikian apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba pilihannya, walladzina, yaitu orang-orang idza anfaqu, ketika mereka membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka bukanlah orang-orang yang boros, walam yaqturu, bukan pula mereka orang-orang yang pelit alias kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan mereka itu berada di pertengahan. Qawama itu artinya wasata, pertengahan. Qawama wa kana baina dzalika qawaman. Qawaman di situ maknanya apa? Wasatan, pertengahan. Tidak boros dan tidak pula apa? Pelit ataukah kikir. Ayat berapa ini? Berapa? 67. Masya Allah. Yang pengen lihat ayatnya dalam surat Al-Furqan ayat 67. Kemudian kata beliau,
hafizahullah, wa min awsafi ibadir rahman tawassutuhum fi babin nafaqah bainal israf wa takdir. Dan di antara sifat dan karakteristik hamba-hamba pilihan Allah, yaitu sikap pertengahan mereka di dalam membelanjakan harta, bainal israf wa takdir, di antara sikap boros, berlebih-lebihan dan sifat kikir, pelit. Li'annahum alimu annallaha azza wa jalla sayas'aluhum yaumal qiyamah min hadhihi ni'mah allati a'tahum iyaha. Kenapa mereka hamba-hamba pilihan Allah, calon penghuni surga tersebut, di dalam menggunakan, membelanjakan hartanya mereka bersikap pertengahan? Kata Syekh, li'annahum alimu, karena mereka paham, karena mereka tahu dan ngerti serta yakin, annallaha azza wa jalla sayas'aluhum yaumal qiyamah an hadhihi ni'mah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bakalan tanya kepada mereka pada hari kiamat tentang nikmat yang telah diberikan. Makanya mereka sangat berhati-hati di dalam membelanjakan dan menggunakan hartanya. Makanya jamaah sekalian disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ni'mal mal as-salih lirrajul as-salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang dan dimiliki oleh orang soleh. Itu hadis Nabi SAW. Ni'mal mal as-salih lirrajul as-salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang dan dimiliki oleh laki-laki ataukah perempuan yang soleh dan soleh. Kenapa demikian? Kenapa menjadi sebaik-baik harta ketika dipegang oleh orang yang baik? Karena yang pertama, mereka tahu dan mampu memposisikan dirinya di dalam mencari harta. Mereka selektif. Tidak hanya orientasinya, pikirannya, targetnya memperbanyak hartanya. Walaupun dengan menghalalkan semua cara. Enggak demikian pola pikir orang-orang yang soleh, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka betul-betul selektif. Ketika mencari rezeki, mereka betul-betul berpikir dan betul-betul bertanya dulu, ini halal ataukah enggak? Ini boleh saya ambil ataukah tidak? Kalau dihalalkan oleh Allah, mereka ambil. Kalau tidak dihalalkan oleh Allah, maka mereka tinggalkan. Karena tujuan mereka bukan semata-mata untuk memperbanyak hartanya. Tapi tujuan mereka adalah bagaimana menjadikan hartanya berberkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya banyak harta kemudian tidak mendapatkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan mentang-mentang hanya karena ingin membuat bahagia istri, anak-anaknya kita, orang tuanya kita, mertuanya kita, kemudian kita menghalalkan semua cara di dalam mengumpulkan harta tersebut. Na'udzubillah. Ya. Kita akan ditanya jamaah sekalian. Jangankan harta yang gede gitu, nikmat sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kelak mereka pada hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain mereka paham, selain mereka selektif di dalam mencari harta, juga yang kedua, mereka itu paham, ngerti bagaimana cara menyalurkan harta mereka. Karena jamaah sekalian, tidak jarang kita dapatkan ada orang yang sudah lolos yang pertama itu. Betul-betul dia jaga. Nggak mau dia ngambil dan makan hartanya orang lain. Hasil korupsi. Ya, nggak mau dia ngambil hartanya orang tanpa hak. Tapi nggak lolos untuk urusan yang kedua. Ternyata dia jatuh
dalam perkara kemaksiatan ketika menggunakan hartanya. Ada juga model yang kedua, bagus di dalam membelanjakan hartanya, tapi nggak bagus di dalam mencari harta tersebut. Ya, nggak jarang ada orang yang ada orang yang menginfakkan hartanya di masjid, tapi apa? Hasil korupsi, hasil nipu orang. Nggak ada istilah Robin Hood dalam Islam. Ya, nggak ada tuh. Nyurih dulu, kemudian infakkan hartanya di jalan Allah. Katanya untuk pembersih, nggak ada. Harta yang jelek, harta yang khabith, yang kotor, tetaplah kotor. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah dan tidak akan menerima yang namanya sesuatu yang tidak indah, yang tidak baik. Ya. Jadi nggak ada istilah Robin Hood di dalam Islam. Nyuri dulu, korupsi dulu, kemudian sumbangkan ke masjid, kemudian pakai untuk umroh dan haji. Na'udzubillah. Ya. Katanya, kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Sebagaimana yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Subhanallah. Ya. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser, tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya. Dalam riwayat yang lainnya hatta yus'al an arba, sampai dia ditanya 4 perkara. Sekali lagi mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, siapkan jawaban untuk 4 pertanyaan ini. Ini perkara yang pasti dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, karena ini merupakan khobar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hatta yus'al an umrihi fima afna. 1, tentang umurnya, tentang usianya, tentang waktunya, fima afna, kemana dia habiskan. Siapkan memang bagi jawabannya. Kita semuanya tanpa kecuali, muslim dan muslimah, kaya miskin, punya jabatan ataukah tidak, semua akan ditanya tentang poin yang pertama ini, an umrihi fima afna, tentang umurnya, usianya, waktunya, kemana kita habiskan. Kemana kita habiskan. Ya. Kami mengajak semuanya ya jamaah sekalian yang kami muliakan, kalaulah qadarallah, dahulu dalam lembaran kehidupan kita banyak noda hitamnya, tolong hentikan, kemudian kita buka lembaran yang baru. Tidak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lembaran-lembaran yang putih dalam kehidupannya kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tersebut yang menjadi patokannya adalah pengakhiran dari sang hamba itu. Lebih bagus, maaf kalau saya istilahkan, lebih bagus dikatakan mantan preman. Lebih bagus, maaf kalau kita bisa istilahkan, lebih bagus dikatakan mantan orang yang nakal. Kemudian dia berubah. Kemudian dia menjadi baik. Kemudian dia lebih dekat kepada Allah. Kemudian dia menjaga ibadahnya, itu lebih bagus. Dia meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah, dibandingkan dikatakan mantan ustadz, mantan orang baik,
mantan jamaah Jannatul Firdaus. Ya, karena gak pernah lagi nongol. Dulu Masya Allah, sekarang qadarullah, hanya karena bisnisnya lagi kendor, hanya karena bisnisnya lagi jatuh, akhirnya futur. Akhirnya minum minuman keras, judi dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya satu sisi gak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Di sisi yang lain, jangan terlalu pede kemudian bisa menjamin keistiqomahannya kita. Jadi jamaah sekalian mengajak semuanya, tolong dipersiapkan jawaban yang satu ini. Tentang umurnya kita. Jadi mulai sekarang coba kita belajar untuk berpikir dulu sebelum berbuat. Jangan berbuat baru berpikir. Berpikir dulu. Ini perbuatan, ini ucapan baik buat saya atau enggak? Memberikan kemanfaatan untuk dunia dan akhirat saya ataukah tidak? Kalau baik, lanjutkan. Kalau tidak, tinggalkan. Muslim dan muslimah yang baik itu berpikir dulu. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Pikir dulu. Pikirkan. Kalau itu kebaikan, jangan pernah ragu untuk bersegera di dalamnya. Kalau itu enggak baik, apalagi memudaratkan kita, membahayakan agamanya kita terlebih khusus, tinggalkan. Ya. Karena berapa banyak orang yang ketika berbuat dahulu kemudian bertindak baru berpikir, itu nyesalnya datang belakangan. Ya. Sudah ngamuk-ngamuk sama istrinya, ceraikan istrinya, baru berpikir, ya Allah, nyesal. Ya. Sudah luapkan emosinya, gara-gara serempetan mobilnya, motornya, dia pukul orang, dia tikam orang, baru berpikir lagi, ya Allah, kok bisa? Ya, kenapa nggak berpikir dulu baru bertindak? Ya, coba diterapkan dalam kehidupan ya kita. Pikir dulu sebelum berucap, sebelum bertindak. Wa an ilmihi fima fa'al. Yang kedua tentang ilmunya. Untuk apa? Tentang ilmu yang selama ini dia pelajari. Tentang ilmu yang selama ini dia dengarkan. Tentang ilmu yang selama ini dia hafalkan. Tentang ilmu yang selama ini dia ajarkan dan dia dakwakan. Dia apakan? Jamaah yang kami muliakan, belajar agama itu sekali lagi bukan dalam rangka untuk kita banyak tahu. Bukan hanya sekedar kita dengarkan, kita catat, kita sebarkan, dakwakan, bukan. Itu sebuah kebaikan. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting dari semua itu. Yaitu bagaimana kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Itulah zakatnya ilmu. Itulah kewajiban kita ketika berhadapan dengan ilmu agama yang telah kita dapatkan. Hati-hati. Ya. Jangan sampai semakin banyak kita tahu, jangan sampai semakin banyak ilmunya kita, tapi semakin itu pula kita berani dan lancang untuk terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai semakin banyak kita tahu, tapi kok kita semakin bergampang-gampangan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Masih ingat enggak hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang lelaki. Kemudian dia diseret dan dihempaskan ke dalam neraka Allah. Disiksa sejadi-jadinya sampai isi perutnya itu berhamburan. Karena dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia disiksa tersebut, penduduk neraka semuanya datang. Kaget. Lihat orang ini. Ya. Malak ya fulan. Ada apa ente ya fulan? Kok ada di sini gabung sama kami? Ya. Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah kamu dulu ketika di dunia itu
ajak orang dalam kebaikan. Mari datang ke Jannatul Firdaus, banyak kajian di situ. Datang ke Jannatul Firdaus, ya, ada iktikaf, ada qiyamul lail di situ. Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah kamu dulu selama di dunia itu ngajak orang dalam kebaikan? Ayo bersedekah, ayo pergi kajian, ayo ini dan itu. Wa tanha 'anil munkar. Engkau juga selama di dunia cegah kami, nasihatin kami. Jangan lihat-lihat ini. Tundukkan pandangan mata tak. Ini dan itu. Dan nasihatin teman-temannya. Masya Allah. Jaga sholat 5 waktu tak. Semua. Ketika dia melihat kemaksiatan. Subhanallah. Ya, langsung dia cegah. Coba lihat. Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kaget penduduk neraka. Kok ada ini orang nih? Padahal menurut mereka ini orang soleh selama di dunia ini. Zahirnya Masya Allah. Ajak dalam kebaikan, cegah dalam kemungkaran. Tapi coba lihat pengakuan orang ini. Katanya iya betul. Amuru bil ma'ruf wala ati. Wa anha 'anil munkar wa ati. Iya memang betul. Dulu selama di dunia aku ajak manusia dalam kebaikan. Ayo sholat tepat waktu. Ayo bersedekah. Ayo. Semua dalam kebaikan dia serukan. Wala ati. Tapi kata beliau pengakuan sendiri. Aku sendiri enggak lakukan. La ilaha illallah. Ya, kalau diistilahkan jago ngomong, ya, jadi ilmu itu ada 2. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ilmu itu ada 2. Ilmun bil lisan wa ilmun bil qalb. Itu 2 jenis ilmu tuh. Ilmu yang hanya sekedar di mulut doang. Ilmu retorika. Masya Allah, kalau khutbah jago. Kalau ceramah, Masya Allah. Ya, kalau nasihatin orang, luar biasa. Itu namanya apa? Ilmu lisan. Tapi apa? Ilmu itu enggak masuk ke dalam hatinya. Ilmu tersebut tidak membuat dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu sekedar di mulutnya doang. Ilmu retorika. Ilmu lisan. Ini yang tercelah ini. Ya. Ini yang tercelah ini dalam pandangan Islam. Kalau ilmu tersebut hanya sekedar di mulut. Ada jenis. Ya. Yang kedua, ilmun bil qalb. Ilmu yang sampai merusuk ke dalam sanubarihnya kita. Inilah ilmu yang bermanfaat. Yang kemudian menggiring dan mengarahkan pemiliknya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu disifatkan dengan apa? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Allah berikan al-hasar, pembatasan di situ. Innama, hanya saja. Enggak semua, hanya saja. Yakhshallaha, orang-orang yang takut kepada Allah. Dari kalangan hamba-hambanya, siapa itu? Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Karena mereka lebih dalam pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggiring dia untuk malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan modal takut dan malunya itu. Yang dengan modal dia merasa diawasi 24 jam oleh Allah. Akhirnya dia semangat beribadah dan dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan oleh Nabi untuk selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, aku minta dan mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tolong mengingatkan semuanya, selalu minta ini kepada Allah. Jangan sampai ilmu yang kita ketahui, yang kita kumpulkan, yang kita dengarkan itu menjadi bumerang dan malapetaka buat kita. Menjadi ilmu yang tidak bermanfaat.
yang tidak bisa kita amalkan, yang malah kita selisihi. Sudah tahu ini perkara haram, malah dia kerjakan. Sudah tahu ini perintah Allah, malah dia bermalas-malasan untuk melakukan. Jamaah yang kami muliakan, belajar agama itu biar bukan kemudian kita dikatakan dan dipanggil ustadz, ustadzah, kiai, ulama. Bukan, hati-hati. Kita belajar agama bukan pinginnya tampil di depan orang, pingin berbicara, duduk di kursi, na'udzubillah. Luruskan niatnya kita. Kita belajar agama bukan kemudian ingin untuk mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Berat pertanggungjawabannya itu. Berat pertanggungjawabannya. Maka mengingatkan terkhusus para penuntut ilmu, tolong ya, luruskan niatnya kita. Itu luar biasa itu. Perjuangan. Perjuangan. Karena hati dan niat itu selalu berubah-ubah. Ya. Hati-hati. Luruskan niatnya kita. Luruskan niatnya bahwa kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dalam dirinya kita, dan juga alhamdulillah kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita ta'awun membantu mengangkat kejahilan dari keluarganya kita, dari masyarakat dan kaum muslimin. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba belajar agama hanya karena kemudian ingin dipanggil sebagai seorang ustadz, ustazah, kiai, ulama, syekh, na'udzubillah. Hati-hati. Ya. Jangan pinginnya belajar ke Yaman, ke Madinah hanya untuk mendapatkan gelar alumni Madinah, alumni Yaman. Duduk di Yaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pulang ke Indonesia bagaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semuanya, ayo, siapa yang mau bertanya silahkan. Dijawab semuanya. Tanpa penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Pulang belajar agama dari luar negeri. Yang tadinya, Masya Allah, ketika belajar di Indonesia, tawadhu, rendah hati. Kok pulang dari luar negeri malah semakin congkak, sombong. Demi Allah, kamu gak keluar negeri lebih bagus keadaannya. Ketika kamu dalam keadaan tawadhu, rendah hati, dibandingkan kamu belajar yang menjadi fitnah buat kamu. Mentang-mentang sudah dapat gelar alumni ini dan ini, na'udzubillah. Kemudian remehkan orang lain. Apa itu belajarnya cuma di Indonesia. Kita ini alumni luar negeri, Timur Tengah, na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ini nih. Simpan di sini nih. Ketulusan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi fima fa'al. Kemudian ini syahidnya ini. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, dari mana dia peroleh, dari mana dia kumpulkan. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan dan habiskan. Siapkan ini. Ya, jamaah lihat ini. Khusus untuk harta pertanyaannya 2. Kalau tadi tentang umur 1 aja, kemana dia habiskan? Tentang ilmu, apakah dia sudah amalkan ataukah tidak? Tapi lihat, ketika berbicara pertanyaannya tentang harta 2. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu belanjakan? Kemana kamu habiskan harta tersebut, na'udzubillah. Siapkan ini. Ya, jadi tolong mengingatkan semuanya selektif. Kalaulah baru teringat, ya Allah, dulu banyak saya ambil hartanya orang, duitnya orang, kembalikan, memang makin sekarang. Ya, kita nangis-nangis bertobat kepada Allah, kalau duitnya orang belum kita kembalikan, gak sah hukumnya dari taubat nasuha tersebut. Ya, karena taubat nasuha kalau berhubungan dengan hak manusia, itu syaratnya ya ditambah lagi 1. Dia bertobat karena Allah. Dia berhenti dari kemaksiatan karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, dia nyesal dengan penyesalan yang sangat. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu kalau kaitannya dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan hak manusia, tambah lagi 1.
Apa itu? Kembalikan haknya manusia itu. Kalau hartanya orang kita pernah ambil, kita nangis sampai keluar biji mata, nggak bakalan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita kembalikan harta tersebut. Kembalikan. Ustaz, sudah mati mungkin ini orangnya, cari ahli warisnya. Ya, cari dulu. Cari dia, di mana rumahnya? Cari ahli warisnya. Kalau sudah keliling-keliling, ya Allah, gak ada lagi, gak tahu kemana. Beralih ke langkah yang kedua, infakkan, sedekahkan harta orang tersebut ke masjid ataukah ke fakir miskin dan niatkan pahalanya untuk orang tersebut. Itu caranya untuk melepaskan diri dari haknya orang lain. Ya, cari, gak dapat, infakkan. Ya. Kalau tiba-tiba dia datang, diketuk pintu rumah tak? Ya, masih ingat saya bro, kita ada tante dulu 5 juta. Ya, saya mau menikah ini atau anak saya sakit ini. Ya, kita tinggal jelaskan aja. Qadar Allah. Maaf, kemarin itu saya cari kita, keliling-keliling saya satu Makassar ini. Gak ada. Jadi duitnya itu saya sudah infakkan untuk makan sahurnya di Jannatul Firdaus. Ya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak, wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib hukumnya untuk dikembalikan kembali. Tapi jangan datang ke Jannatul Firdaus minta kembali. Jawab sekalian. Wajib hukumnya untuk kembalikan. Kalau diterima, oh iya enggak apa-apa. Ya alhamdulillah, jazakallah khairan. Antum sudah sumbang uang itu untuk saya, niat saya, alhamdulillah. Jamaah sekalian. Ya, jadi demikian caranya. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fi ma'ablah. Tentang jasadnya, tubuhnya. Ya, kemana dia pakai. Siap-siap memang begini juga. Semuanya kita. Ya. Tubuh yang telah diberikan oleh Allah ini, kemana kita pakai selama ini. Apakah kita pakai dalam kemaksiatan ataukah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengajak semuanya jamaah sekalian, cukup 11 bulan yang lalu itu juga kita sudah banyak pakai tubuhnya kita ini dalam mencari nafkah. Terkadang kita pakai tanpa sengaja ataukah sengaja, na'udzubillah, kekhilafan kita pakai jasadnya kita dalam bermaksiat kepada Allah. Maka ini nih gilirannya kita di bulan Ramadan terlebih khusus ya. Di 10 akhir bulan Ramadan ini kita pakai jasadnya kita ini, tubuhnya kita untuk kita capekkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan baru 1 jam sudah gemetaran kakinya kita. Tapi kalau nongkrong di warung kopi tempat ini kuatnya berjam-jam. Giliran qiyamul lail loyo kita, naudzubillah. Padahal itu tuh yang seharusnya jasadnya kita, tubuhnya kita pakai banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya semua ini, ya. Fa amma adamu israfihim wa adamu taqtirihim fin nafaqah fa innahum la yubadziruna fiha wa yatajawazuna al-had alladhi abaha Allah azza wa jalla min hajatihim al-wajibah wal mustahabbah. Katanya adapun sikap mereka yang tidak boros, sikap mereka yang tidak kikir dalam membelanjakan harta mereka, maka mereka itu bukanlah orang-orang yang boros, yang melampaui batas dari perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah di dalam memenuhi kebutuhan yang wajibnya mereka yang mustahab. Wa yuqabiluhu fit taqtir. Dan kebalikan dari sikap boros tersebut, mereka juga bukanlah orang-orang yang pelit. Annahum yahrisuna 'alal infaq lima la budda lahum minhu. Mereka juga adalah orang-orang yang bersemangat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah dari perkara-perkara yang memang seharusnya mereka belanjakan. Mimma yuqimu hayatahum wa yakunu zadan mu'inan li shalah akhiratihim. Mereka pakai untuk memenuhi kebutuhannya. Jamaah sekalian, jangan pelit dengan dirinya kita sendiri. Tolong diingat-ingat nasihat ini.
Jangan kemudian kita haramkan kebaikan tersebut untuk dirinya kita. Sampai kurus kerempeng. Kenapa? Pelit terhadap dirinya aja nggak mau dibelikan. Belikan. Ya. Bahkan Syekh Mukbil rahimahullah memberikan wejangan dan nasihat secara khusus untuk para penuntut ilmu. Beli itu madu. Beli itu nutrisi-nutrisi yang bisa kemudian memuatkan kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang senadah dengan itu nasihat untuk kaum muslimin. Beli perkara-perkara yang semakin menguatkan tubuhnya kita agar kita bisa pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditabung-tabung duitnya, makanannya ikan teri aja. Nasi, garam, padahal ada duitnya. Ya, akhirnya loyo. Pingin beribadah nggak bisa. Nggak boleh kita haramkan kebaikan itu. Nggak boleh kita haramkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli. Ya, niatkan ketika beli, ya Allah saya beli, saya pakai duit saya ini dalam rangka untuk bisa beribadah kepada kamu, wahai Allah. Kasih itu istri-istrinya kita, anaknya kita, ya, satu aja istri. Yang lebih istri-istrinya kita. Ya, kasih mereka nafkah yang cukup. Bayangkan kalau nafkah yang kita berikan tersebut mereka dengannya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kita. Makanya jangan pelit sama istrinya kita. Kadang anaknya 4. Ya, duitnya banyak. Tapi sebulan istrinya cuma dikasih 300.000. 500.000. 1 juta. Belum lagi popok anaknya. Belum lagi ini. Tapi nuntutnya istrinya harus selalu wah di pandangan matanya dia. Lah gimana istri yang kita bisa beli lipstik, bedak dan lain-lain sebagainya. Duitnya cuma 500.000. Iya, beli popo aja udah 70.000 sekarang. Anak 2 sudah 150. Iya, Abu Tolha. Ya jamaah. Iya, belikan. Ya, sayangi istrinya kita. Berikan mereka nafkah yang layak. Bayangkan. Kalau dengan asupan makanan yang kita berikan kepada istrinya kita. Demikian pula kepada anak-anaknya kita itu. Mereka bisa beribadah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya subhanallah. Kita menjadi sebab dalam kebaikan. Belum lagi kita masuk dalam sabda Nabi SAW. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW. Hatta ma taj'al fi fimra'atik. Sampai-sampai sesuap nasi yang kamu berikan kepada istri kamu, itu semua akan tercatat sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jangan dipandang enteng itu doa dari istrinya kita luar biasa. Bisa jadi kemudahan yang kita rasakan dalam kehidupannya kita. Bisa jadi bisnisnya kita yang semakin Masya Allah. Itu disebabkan selipan doa-doa yang tulus dari istrinya kita. Disebabkan doa-doa yang tulus yang keluar dari lisannya anak-anaknya kita. Jangan khawatir. Jangan pelit sama istri dan anaknya kita. Jangan. Berikan mereka nafkah yang layak. Berikan mereka yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kemudian menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu zadan mu'inan li shalah akhiratihim. Dan menjadi bekal yang bakalan menopang, membantu untuk kehidupan akhiratnya. Infakkan hartanya kita. Demi Allah, pegang dan ingat-ingat selalu bahwa sedekah, infak, itu demi Allah Rabbul Alamin. Tidak akan mengurangi hartanya kita. Tidak akan membuat kita miskin demi Allah Rabbul Alamin. Justru sedekah itu akan menjadikan kita manusia-manusia yang kaya. Terlebih khusus kaya di hatinya kita. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina'un nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Kekayaan hati, itulah kekayaan yang sebenarnya. Selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di sana dari orang-orang kaya yang bergelimpangan harta. Tapi hatinya gersang. Hatinya gak pernah merasakan kecukupan.
Selalu yang ada kurang, kurang, kurang. Itu aja yang dirasakan. Kenapa? Karena hartanya nggak berberkah. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu sebabnya harta mereka tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa hadza huwal wajib 'alal muslim ayyakuna wasatan fi umurihi bainal ifrat wat tafrid. Maka demikianlah yang wajib dilakukan oleh setiap individu muslim dan muslimah, selalu berada dalam posisi pertengahan dalam semua urusannya, urusan dunia dan akhiratnya. Pegang nasihat ini. Seorang muslim dan muslimah harus memposisikan dirinya pertengahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dalam urusan dunia, nggak boleh kita berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Dalam urusan agamanya kita, nggak boleh kemudian kita paksakan untuk beribadah di luar kemampuannya kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam masjid melihat ada tali yang diikat di situ. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keheranan, kata beliau, tali siapa ini? Ya Rasulullah, ini talinya li fulana, tali sang perempuan itu. Dia ketika sholat malam diceritakan bahwa wanita ini luar biasa. Semangat sholat malam, qiyamul lail. Katanya kalau dia sholat malam, qiyamul lail, ketika dia sudah ngantuk, capek, dia tetap untuk sholat dengan berpegang kepada tali tersebut. Subhanallah. Bagus enggak? Bagus enggak? Kalau dilihat secara kasat mata, Masya Allah ini semangat sekali. Iya. Tapi dalam beribadah itu bukan dengan modal semangat belaka, tapi harus dengan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lepaskan tali tersebut. Ya, lepaskan tali tersebut. Hendaknya salah seorang di antara kalian sholat ketika dia dalam keadaan fit. Ketika sudah capek, ketika sudah ngantuk berat, ya jangan sholat, tidur dulu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur beberapa saat, kemudian dia bangun lagi. Ya, tidur beberapa saat, kemudian dia apa? Dia bangun lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika sholat nanti bukannya dia mengagungkan Allah, bukanlah dia berdoa dengan doa kebaikan, justru dia apa? Menghina Allah. Justru dia apa? Berdoa dengan doa-doa kejelekan. Kenapa? Karena sudah gak sadar lagi dengan apa yang dia ucapkan. Karena rasa ngantuknya sudah mendominasi dalam tubuh dan pikirannya. Na'udzubillah. Jadi harus bersikap pertengahan. Ya, makanya Islam itu din wasat, agama pertengahan. Ya, agama yang pertengahan. Wasawa'un fi hadzal bab au ghairihi min abwabiddin wa dunya. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, sama saja. Ya, sikap pertengahan ini itu harus dilakukan dalam membelanjakan harta ataukah dalam perkara-perkara yang lainnya. Baik perkara dunia maupun perkara agama. Pertengahan. Itulah yang paling bagus. Ya. Fa'an Ka'ab Ibnu Farruj an Qatadah an Mutarrif bin Abdullah qal. Katanya dari Ka'ab, dari Qatadah, dari Mutarrif bin Abdullah, kata beliau, khairu hadhil umur awsatuha. Sebaik-baik perkara, ya, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ingat itu jamaah sekalian. Sebaik-baik perkara itu adalah apa? Perkara yang pertengahan. Kemudian beliau bacakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya tidak boros. Ya, boros itu kata para ulama beragam, ya. Beragam pengertian dan definisi boros yang disebutkan para ulama. Ada di antara mereka yang mendefinisikan dan memaknai boros itu dengan ucapan semua harta yang kamu pakai dalam kemaksiatan itu terkategorikan harta yang boros. Walaupun sedikit, kita pakai 50.000 ya untuk kemaksiatan itu masuk dalam kategori boros. Dan itu perkara yang tercerah di dalam Islam.
Dan itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu al-musrifin. Allah itu enggak senang kepada orang-orang yang boros, yang melampaui batas. Ya. Walam yaqturu, dan mereka juga bukanlah orang-orang yang pelit, nggak mau membelanjakan hartanya. Disangka, ya orang-orang yang gini nih menyangka bahwa ketika dia menahan hartanya semakin kaya. Nggak demikian pola pikirnya seorang muslim. Ya, bahwa kita akan semakin kaya ketika kita infakkan hartanya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak semuanya jamaah sekalian, ya, ambil bagian dari ibadah yang mulia ini. Ya, jangan merasa takut dan khawatir di dalam membelanjakan hartanya kita. Sekecil apapun itu, selama kita ikhlas dan tulus, ya, membelanjakan hartanya kita, maka itu akan menjadi kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fiq. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, ya, karena kita masih dalam 10 hari terakhir dan kita nggak tahu dari malam-malam apa yang menjadi malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menyempurnakan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan beragam ibadah kepadanya. Wallahu taala alam. Ada yang mau ditanyakan jamaah sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kasih keras suara, Pak. Berdiri, Ki. Bagus kalau berdiri. Ada mic-nya enggak? Ah, ada mic-nya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron ala hazil fursah. Tapi Ustaz, yang saya mau tanyakan. Siapa nama tak? Ya. Siapa nama tak? Perkenalkan, nama kami Saifullah. Hah? Saifullah. Saifullah. Masya Allah. Dari mana? Makassar. Ya, dari Makassar. Masya Allah. Kirain dari Depok. Ustaz, tentang yang tadi yang disampaikan tadi, yeah, tentang bahwasanya apa? Masih lama maghrib ini. Ya, apa? Bahwasanya tentang orang yang berbuka. Penuntut ilmu, yeah, orang yang diseret, yeah, yang disiksa, yeah, yang dikeluarkan khususnya yang, yeah, dia ajarkan orang kebaikan, Masya Allah, terus dia tidak kerjakan, iya, yeah, Yang saya mau tanyakan tentang hadis Ibnu Umar, nah, yang kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagaimana cara menggabungkannya? Dikompromikan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita disuruh menyampaikan dari Rasulullah walau ayah, begitu. Masya Allah, balighu anni walau ayah. Barakallahu fiik, Saifullah. Sudah menikah? Belum, Ustaz. Belum, Bi? Belum? Insya Allah, mudah-mudahan setelah Ramadan nanti. Itikaf maki dulu di sini. Banyak berdoa. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Katanya Ustadz, tadi disampaikan hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala. Katanya ada seorang lelaki yang diseret, dihempaskan dalam neraka Allah, kemudian disiksa dengan siksaan yang luar biasa sampai usus-ususnya itu keluar semuanya. La ilaha illallah.
Lah katanya gimana dengan hadis yang lainnya? Kata Nabi SAW dalam sebuah penggalan hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Ya, artinya dakwakan, sampaikan, sebarkan ilmu tersebut walaupun faedah-faedahnya kecil. Kok secara sepintas ya ini bertolak belakang, atau gimana sih cara mengkompromikan, menggabungkan kedua hadis ini? Yang pertama, ingat-ingat kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, tidak ada ya satupun ayat Allah di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan ayat yang lainnya. Satu. Yang kedua, tidak ada dalam ayat Al-Quran yang bertentangan dan bertolak belakang dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak ada hadis yang sahih yang bertentangan, berselisih dengan hadis sahih yang lainnya. Yang keempat, tidak ada akal yang sehat. Syaratnya akalnya harus sehat. Kalau akalnya error, hang, itu jadi masalah. Enggak ada akal yang sehat. Itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Itu aja dulu. Bahwa tidak akan mungkin ada hadis, ya, dua hadis itu yang bertolak belakang. Itu mustahil. Itu mustahil. Makanya kata Imam Khuzaimah, kalau kalian dapatkan ada ayat atau hadis yang seolah-olah bertentangan, datangkan kepadaku, maka saya akan menggabungkan dan mengkompromikannya untuk kalian. Ya, Imamul A'immah Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kemudian jawaban yang kedua, ya, bahwa ya di antara kedua hadis tersebut tidak ada pertentangan sama sekali. Apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh Nabi, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu juga perintah dari Nabi SAW untuk menyebarkan ilmu agama. Ya. Karena mengajarkan ilmu agama, menyebarkan ilmu agama, itu juga merupakan ladang pahala jariah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu taala an. Kata Nabi SAW, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi." Di antara amalan-amalan yang bakalan terus menempel menyertai seorang mukmin walaupun dia sudah mati, ba'da mautihi, walaupun dia sudah mati. Poin yang pertama yang disebutkan Nabi apa? Ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Itu amal jariah itu. Makanya jangan pernah remehkan. Bisa jadi faedah itu, ilmu tersebut sudah sering kita dengarkan, tapi tidak dengan orang lain. Betul nggak jamaah sekalian? Ya, belum tentu ilmu yang sudah lama kita tahu, sering kita dengarkan, kemudian diketahui oleh keponakan kita, orang tua kita, keluarga kita, temannya kita. Bisa jadi itu faedah yang paling pertama kali didengarkan selama hidupnya. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk apa? Menyebarkan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak mampu ngajar, ya paling minimal dapat sharean ilmu yang bermanfaat, sebarkan. Yang penting ditakkid dulu, dicek dulu, betul nggak ini, valid nggak ini, sahih nggak ini. Jangan dikit-dikit ada yang kirim faedah langsung disebarluaskan juga. Baca dulu dong. Kalau ragu, tanya dulu sama ustadz-ustadznya kita, ustadz ini udah benar atau enggak ini. Saya dapatkan ya sharean ilmiah yang demikian, tanya dulu. Karena kalau kita sebarkan juga kejelekan, itu dosanya juga luar biasa tuh. Ya, maka tanya. Ya, itu luar biasa. Ballighu anni walau ayah. Perintah untuk tidak membatasi kebaikan dan ilmu itu hanya untuk diri kita. Bahwa ilmu itu harus kita ajarkan. Bahwa ilmu itu harus kita sebarkan kepada orang lain. Jangan dibatasi untuk dirinya kita. Belajar diam aja setelah itu.
nggak mau diajarkan oleh orang lain, nggak mau diingatkan kepada orang lain, nggak mau disebarkan kepada orang lain. Adapun hadis yang menceritakan tentang siksaan tersebut, ya, itu adalah celaan untuk orang-orang yang sudah tahu tapi tidak mengamalkannya. Paham jamaah sekalian? Ini yang satunya tadi perintah, itu kebaikan. Kalau yang hadis satunya ini celaan untuk orang-orang yang sudah tahu, yang sudah sebarkan ilmu, tapi apa? Dia nggak kerjakan. Berarti hadis Ibnu Umar, hadis yang pertama tadi, balighu anni, itu sifatnya lebih umum. Diperintahkan kita untuk menyebarkan ilmu tersebut. Hadis yang pertama tentang penyiksaan itu lebih spesifik lagi, ya, bahwa kita itu tidak hanya diperintahkan untuk mengajarkan, menyebarkan ilmu, tapi lebih dari itu. Ada poin yang paling penting untuk kita ingat, untuk apa? Mengamalkan apa yang telah kita ajarkan, yang kita suruhkan kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kok kalian ngomong sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Kaburat maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka, Allah sangat marah untuk orang-orang yang cuman ngomong doang, pandai retorika, kemudian tidak mengamalkan apa yang telah dia ucapkan. Yang ketiga, enggak dipahami dari hadis yang pertama tentang penyiksaan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Tidak dipahami dari itu, kemudian kita bermalas-malasan menghindari majelis ilmu. Paham jamaah sekalian? Itu poin yang penting. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya takut juga ini rajin kajian, makin banyak saya tahu, tapi saya nggak bisa amalkan, gimana nantinya? Dalam aturan, coba perhatikan baik-baik, ini kaidah yang penting sekali. Dalam aturan menjalankan perintah Allah, itu kaidahnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Paham? Di dalam mengerjakan perintah Allah, kaidahnya apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah enggak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Paham jamaah sekalian? Tapi makna ayat ini, kerahkan dulu kemampuannya kita. Nanti sudah mentok baru berhenti. Bukan dipahami, masih ada kekuatannya, masih mampu dia. Langsung baca, fattaqullaha mastata'tum. Demikian. Tapi kerahkan dulu semua daya upayanya kita. Kemudian kita karena fattakullah, kalau udah nggak mampu lagi mau diapakan? Ya berlakulah itu ayat itu. Paham ya jamaah sekalian? Ya. Dalam hal larangan, dalam hal meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, nggak berlaku fattakullaha mastata'tum. Tapi apa? Wajib hukumnya untuk kita tinggalkan secara keseluruhan. Ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang saya larang jauhi. Tapi giliran Nabi perintahkan kita apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum masata'tum. Apa yang saya perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Beda kan? Beda. Dalam hal larangan itu harus secara totalitas. Gak boleh antum ketika melihat cewek, perempuan yang mengumbar auratnya, astagfirullah, kayaknya kemampuan saya cuma nengok berapa menit aja ini. Gak boleh demikian. Ya. Ambil haknya orang lain, tipu orang. Kemudian katakan fattaqullaha mastata'tum. Allah gak membebani kita sesuai dengan kemampuannya kita. Saya cuma ambil sedikit aja. Na'udzubillah, gak demikian. Kalau larangan totalitas, tinggalkan. Jadi demikian ya uraian tentang mengkompromikan dua hadis tersebut. Yang tadi hadis yang pertama itu celaan yang orang dengan sengaja memang belajarnya dalam rangka untuk berbangga-banggaan. Ya, beda tadi nih. Kita banyak tahu, ya kerjakan sesuai dengan kemampuannya kita. Allah Maha tahu. Enggak ada pikirannya kita untuk bermalas-malasan, enggak. Ya.
Kita harus belajar, bukan berarti kemudian, oh janganlah saya nggak mau lagi banyak dan lebih rajin ikut kajian. Takut nanti makin banyak saya tahu, makin jadi bumerang buat saya. Enggak, belajar aja terus. Apa yang telah kita pelajari, amalkan sesuai dengan kemampuannya kita. Paham jamaah sekalian? Belajar terus. Semakin kita belajar, insya Allah semakin tahu kita bagaimana cara memposisikan dirinya kita. Semakin dalam ilmunya kita, semakin tahu, oh ternyata itu semuanya kemarin jeratan-jeratannya iblis dan bala tentaranya. Makanya orang kalau belajar itu pembawaannya semakin tenang ketika bersikap. Orang ketika semakin belajar itu ya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena semakin tahu dia, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dalam ilmunya kita, semakin tahu diri kita. Ya, bahwa ilmu itu luas. Apa yang mau kita sombongkan? Beda dengan orang-orang yang baru belajar, seperti pemain karate. Semua dia mau tumbangkan, padahal baru sabuk putih. Iya jamaah sekalian. Itu kalau diistilahkan itu. Jadi makanya kata Al-Imam Bakar, ya, kata beliau dalam Hilya Thalabil Ilm, kata beliau, marhala jenjangnya penuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama, ketika dia baru belajar, sombong. Ya, orang-orang yang baru belajar kebanyakannya itu udah merasa, wah, baru selesai matan jurumiyah, baru selesai bekuniyah, wow, sudah kayak Syekhul Islam. Salah antum ini. Ya, bacanya demikian. Padahal lughahnya itu ada 3 bahasa, 2 bahasa. Cara bacanya dalam ilmu nahwu bisa 4, bisa dibaca nasab, bisa dibaca kasroh, bisa dibaca mansub, bisa marfu. Ya, baru belajar semua disalahkan orang. Ente gak belajar, itulah antum ini. Habis umurnya antum, jenggot sudah putih, gak belajar juga. Semua dicaci maki orang. Itu baru pertama tuh. Ketika baru belajar, sombong. Masuk di marhala yang kedua, ketika dia ulah belajar, banyak menelaah, membaca kitab-kitabnya para ulama, sering dengar pengajian, nasihat dari para ulama, dari ustadz, belajar dia, masuklah dia dalam tahapan yang kedua, tawadhu, rendah hati. Itu yang kita inginkan semuanya, bahwa belajar semakin bertambah ilmunya kita masuk dalam tingkatan yang kedua, tawadhu, rendah hati. Ilmu itu enggak kita pakai untuk sombong di hadapan orang. Hafalannya kita, belajarnya kita, bukan untuk kita pakai dan tonjolkan di hadapan manusia. Ya, bukan untuk kita pakai berbangga-bangga di hadapan manusia, tapi untuk menggiring kita agar lebih sadar diri kita. Ya, seperti istilahnya ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Bukan sebaliknya. Semakin berisi, semakin sombong. Na'udzubillah. Belajar lagi. Masuklah dia dalam ya marhala yang ketiga. Dan ini marhala yang paling mulia. Yaitu apa? Marhala semakin tahu diri bahwa dia itu banyak tidak tahu. Ketika belajar, makin sadar dia, ya Allah, jangankan baca kitab-kitabnya para ulama, judulnya saja, judul kita baca, gak sanggup kita baca. Ya, coba kalau kita lagi ada perasaan sombong, pergi di maktabah, perpustakaan, yang bahasa Arab semua itu. Ya, biar kita sadar, banyaknya ilmu agama itu. Ya, jangankan baca kitabnya, judulnya saja, belum bisa kita baca semuanya, judulnya doang, belum bisa kita. Maka mengajak semuanya kepada ikhwan dan akhwat, kepada kaum muslimin dan muslimat untuk betul-betul hati-hati. Ya, bahwa ilmu itu kita tidak pakai untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Ya, bukan kita pakai untuk merendahkan dan memandang enteng orang lain. Enggak boleh, naudzubillah. Ya, 3 itu. Sombong, rendah hati, kemudian apa? Makin tahu diri bahwa ilmu itu luas. Dan ilmu yang dia miliki itu apa? Sedikit. Ya, takut dia. Semakin takut dia. Semakin takut, bukan semakin lancang. Semakin berani untuk berfatwa. Ya, untuk
Dikit-dikit apa? Apa pertanyaannya antum? Ayo semuanya, keluarkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, nggak boleh. Ya, barakallahu fiik. Kalau ditanya nggak tahu jawabannya, bilang wallahu alam. Nggak usah gengsi. Wah ini live, ini bahaya ini. Jatuh martabat saya nanti. Follower saya bakalan hilang kalau saya nggak bisa jawab. Artinya akhirnya apa? Jawab aja sembrono. Ya, nggak boleh. Kita harus lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan malu di hadapan manusia. Demi Allah, ucapan kita wallahu a'lam, la adri, saya enggak tahu, coba tanyakan kepada ustadz yang lainnya, coba tanyakan kepada ukhti yang lainnya, atau tanyakan kepada ikhwan yang lainnya, saya enggak tahu. Itu sama sekali enggak merendahkan, menjatuhkan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kemuliaan. Wallahu a'lam nisful ilm, kata para ulama. Ucapan wallahu a'lam, la adri itu bagian setengah dari ilmu agama. Ya. Jangankan kita setingkat Imam Malik rahimahullah. Ketika ada seseorang yang datang dari kampungnya membawa sekitar 40 pertanyaan, yang dijawab Imam Malik hanya sekitar 4-5 pertanyaan doang. Ya. Kata laki-laki ini, ya Imam, katanya, apakah antum gak malu? Antum ini seorang ulama besar. Ya, kalau istilah kita, antum ini ustadz yang kondang, banyak followernya. Ya, ustadz yang Masya Allah, kok gak bisa jawab? Ya, antum gak malu? Kata Imam Malik rahimahullah, tolong kamu naik di atas bukit itu, kemudian kamu teriak, Malik gak bisa jawab. Paham jawab saya? Sampai segitunya. Imam Malik katakan, ya, kamu naik ke atas gunung itu, bukit itu, kamu teriak bahwa Malik gak bisa jawab pertanyaan kamu. Subhanallah. Itu saking hati-hatinya mereka di dalam berfatwa dalam permasalahan agama. Jadi jangan malu-malu. Ya, biasakan keluar dari ucapannya kita, terlebih khusus penuntut ilmu, wallahu a'lam la adri. Jangan malu. Kalau ditanya enggak tahu jawabannya, jangan pernah malu. Karena besar pertanggungjawabannya di sisi Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan lancang untuk kamu ngomong dalam perkara agama sesuatu yang tidak ada ilmu kamu terhadapnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran hati, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam, barakallahu fiik. Sampai sini ya, silakan. Pak Fahri. Pak Fahri, sehat ki selalu, barakallahu fiik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait masalah hak orang lain terhadap kita. Iya. Tapi ini dalam bentuk barang misalnya. Barang. Iya. Misalnya kita dulu waktu sekolah, kita pernah pakai bukunya teman. Iya. Tapi sampai saat ini buku tersebut masih ada di kita. Iya. Tapi orangnya sudah tidak tahu kemana. Iya. Ataupun barang lain. Bagaimana cara, seperti tadi kan kalau uang kan bisa diinfatkan buat atas nama pahalanya, atas nama dia. Tapi kalau dalam bentuk barang bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik, sehat selalu. Sama ya. Bentuknya duit ataukah barang itu sama. Ya. Barang ataukah duit sama hukumnya. Cari dulu, cari. Kalau enggak ada, cari ahli warisnya atau melalui teman-teman, ada enggak yang tahu ini? Kalau enggak ada sama sekali, kalau tadi kan duit enak tuh. Tinggal diinfakkan, disedekahkan. Lah kalau barang nantinya gimana? Ya, kita mau simpan di rumah tak, silakan. Ya. Kalau nanti sama sekali enggak ada, ya wallahu taala alam, itu sudah kita udah jaga amanahnya. Kalau kita beranggapan sayang nih, takut rusak nanti. Ya, kalau kita khawatir rusak, ya barangnya tersebut jual, kemudian hasil dari penjualan tersebut infakkan, ya, untuk niatannya untuk orang tersebut, pemilik barang tersebut. Kalau barangnya tersebut sekiranya ya bisa dimanfaatkan
berkelanjutan, bisa dipakai untuk orang lain, udah kasihkan ke orang lain. Kasihkan ke orang lain. Niatkan itu untuk kebaikan dari sang pemilik barang. Sama juga tadi. Tapi kalau nanti, itu yang paling penting, kalau dia datang nantinya tinggal diterangkan. Jujur aja, ya barangnya tadi itu saya sudah cari, kita barangnya sudah saya serahkan ke orang lain yang membutuhkan dan saya niatkan pahalanya untuk kita. Kalau dia bilang saya gak terima, ya saya masih butuh itu, udah cari kembali, belikan. Kalau masih ada, alhamdulillah, belikan yang baru. Kalau enggak, berikan yang senilai dengan harga barangnya itu, yang dia ridho, ya kita juga ridho untuk diselesaikan. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fiik. Satu lagi, ya silakan. Bismillah. Afwan Ustaz, luar tema. Iya, yang penting jangan di luar masjid. Masalah zakat Ustaz. Ini pertanyaan teman. Iya. Katanya zakat fitrah itu bisa dibayar mulai dari awal bulan Ramadan sampai setelah Id. Iya. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Iya. Di riwayatnya rujukannya katanya Al-Um 275, Al-Majmu 687 dan Badasyona 274. Apakah betul seperti itu Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Katanya, saya ulangi mungkin yang lainnya enggak dengar, katanya disebutkan dalam sebagian mazhab, dinukilkan dari mazhabnya Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad, dinukilkan dalam kitab katanya zakat itu ya boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan sampai setelah sholat Idul Fitri. Ini banyak sekali kejadian. Tolong kalau dapat artikel gini, dicek dulu ke masdarnya, ke sumbernya. Paham jamaah? Itu sikap ketelitian kita, itu bentuk ilmiah. Kalau dapatkan saran seperti ini, langsung dirujuk, cek ke kitabnya. Karena enggak jarang, jangankan kitab kitab ya saya pernah dapatin langsung. Ya, dia sebutkan hadis tersebut riwayat Imam Bukhari nomor sekian. Karena enggak jarang orang di dalam melancarkan dan ingin memenangkan pendapatnya dihalalkan semua cara. Ini tercelah ini dalam Islam. Ya. Karena enggak mau kalah debat, enggak mau kalah argumentasi, akhirnya asal comot. Dia katakan rawahul Bukhari, nomor hadisnya sekian. Dicek enggak ada sama sekali. Itu kan pengkhianatan itu enggak ilmiah namanya. Jadi nasihat untuk semuanya, terlebih khusus para penuntut ilmu, kalau dapat share-sharean seperti itu, dicek dulu, betul enggak? Kalaulah betul, kalau keliru, alhamdulillah selesai masalah. Tinggal lihat pendapat yang benar. Kalaulah benar, maka ucapan Nabi SAW itu di atas segalanya. Paham jamaah sekalian? Iya. Ucapan Nabi, hadis Nabi itu di atas segalanya dari ucapan manusia. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian mendapati ucapanku, mazhabku, menyelisih sabda Nabi, hempaskan, lemparkan ucapanku itu ke tembok. Imam Malik mengatakan ketika berada tepat di kuburan Nabi, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa qala sahib hadzal qabr wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan manusia itu bisa diterima, ditolak, kecuali ucapan orang yang berada dalam kuburan ini, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim dan muslimah, terkhusus penuntut ilmu, enggak boleh ta'assub fanatik terhadap seorang guru. Guru itu harus kita sayangi, cintai, hargai, karena mereka membawa ilmu agama. Tapi enggak boleh seseorang itu ta'assub siapapun dia. Itu akhlak yang harus tertanamkan pada dirinya kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah, terkhusus para penuntut ilmu. Enggak boleh kita ta'assub dengan kebesaran dan rasa cintanya kita kepada seorang gurunya kita. Tapi demi Allah, kebenaran itu lebih harus kita cintai. Kebenaran itu harus lebih kita cintai. Paham jamaah sekalian? Jadi kalau ada anggaplah benar ucapan tersebut. Ya lihat, kan tuntunan kita beragama siapa? Nabi SAW. Ya,
Di dalam hadis Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab itu, atau Abu Hurairah lebih tepatnya, itu disebutkan bahwa dikeluarkan zakat itu. Jadi zakat itu dikeluarkan, coba diingat-ingat ini. Ada waktu wajibnya. Pembayaran zakat itu diingat-ingat, ada waktu wajib pembayarannya. Kapan itu? Dari sejak tenggelamnya matahari di hari Id. Kalau sekarang ini misalkan ya sudah tenggelam matahari, dilihat hilal, oh ternyata sudah masuk satu ya Syawal. Berarti apa? Sejak matahari itu tenggelam sampai sebelum khotib naik di atas mimbar, sebelum dilaksanakan sholat Id, itulah waktu wajibnya itu. Paham jamaah? Ada waktu yang kedua. Ingat-ingat faidah ini. Ada waktu yang kedua. Waktu mustahabnya. Waktu yang sangat-sangat dianjurkan untuk membayar zakat. Apa itu? Ketika kita keluar ya dari rumahnya kita di subuh hari sebelum naiknya khotib ke atas mimbar, sebelum dilaksanakan sholat Id. Itu waktu apa tadi? Mustahab. Itu waktu yang paling afdolnya. Tapi kalau ragu, jangan sampai ingin mengejar yang afdol kemudian terluputkan kita dari membayar zakat karena kesibukan kita ngurus anak, istrinya kita. Paham jamaah sekalian? Yang ketiga, waktu jawaz. Waktu diperbolehkannya membayar zakat. Kapan itu? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, demikian pula para sahabat yang lainnya, diberikan keringanan biyaumin wa yaumain qoblal id. Sehari ataukah 2 hari sebelum Id. Paham? Itu aja. Kalau sudah paham 3 ini selesai masalah. Paham? Jemaah sekalian. Kalau ada orang yang berfatwa, ya saya pribadi itu ragu dengan penukilan itu. Ya, penukilan itu saya ragu. Kalau itu betul pendapat Imam Syafi'i, ragu saya. Makanya dicek lagi nanti. Barakallahu fiik. Ya. Karena ya enggak ada tuh. Enggak pernah kami dapatkan juga ya sependek pengetahuan kami bahwa diperbolehkan sejak awal Ramadan. Ya enggak ada. Ya paling banter itu tadi, sehari ataukah 2 hari untuk orang-orang yang mungkin takut terluputkan karena mudik ataukah kesibukan yang lainnya. Ada satu keadaan diperbolehkan. Ada satu keadaan diperbolehkan. Kita keluarkan zakatnya kita sejak 1 Ramadan ataukah 10 Ramadan. Boleh. Tapi apa? Jangan langsung kasih kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi kita titipkan kepada temannya kita. Itu boleh hukumnya. Saya mau safar nih, pergi umroh. Paham? Saya mau mudik nih. Saya pingin zakatnya saya berikan kepada tetangga saya. Saya pesan kepada Abu Tolha. Ya, Mansur, Abu Tolha, saya mau safar nih. Tolong ya, baru 2 Ramadan nih. Saya udah beli beras nih, zakat fitrah saya bersama istri, anak-anak. Tolong kita simpan dulu. Itu namanya taukil, wakil. Ya, tolong kita simpan, nanti sehari ataukah 2 hari baru kita kasihkan kepada fakir miskin. Nah, itu boleh itu. Paham ya? Tapi kalau dikeluarkan sejak 1 Ramadan langsung wallahu taala alam. Ya, dicek lagi nanti. Wallahu taala alam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu. Ya. Barakallahu fiik. Iya, silakan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ustadz Baharudin. Baharudin, iya, sehat selalu Pak Baharudin. Menyangkut tentang akan ditanyakan nanti di hari akhirat adalah umurnya dikemanakan, Iya. jasadnya diapakan, dan waktunya diapakan. Pengalaman saya sendiri ini, sejak tahun 1987 sampai sekarang, tidak pernah lepas daripada kegiatan kesibukan dengan jasmani. Jadi saya berada di jas. Jadi hampir di mana, Pak? Di jas. Jas. Jasmani. Jasmani. Artinya masalah tarbiyah jasadia.
Yaitu apa itu lembaga? olahraga. Olahraga. Iya. Tetapi olahraga yang alhamdulillah ada yang menghibur saya bahwa siapa yang mengajarkan berenang itu kan bagaimana Ustaz? Apakah termasuk bagian daripada mengajarkan balighu walau an-niayat? Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Jadi gini, ada memang beberapa olahraga yang Masya Allah memang datang secara nas ya untuk kita pelajari. Seperti apa? Berkuda, apalagi memanah, apalagi berenang. Ya. Lagi mana dengan olahraga-olahraga yang lainnya? Itu masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dha'if. Paham? Mukmin yang kuat itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Sebagian ulama menafsirkan dan menjelaskan makna dari hadis ini bahwa al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat, itu maknanya apa? Kuat jasadnya dan imannya. Ya. Itu lebih bagus dibandingkan mukmin yang dhaif, lemah imannya dan lemah jasadnya. Bagaimanapun juga nggak bisa kita pungkiri bahwa orang yang sehat, orang yang kuat itu lebih berpotensi untuk bisa banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau benar? Iya. Dibandingkan orang yang sakit-sakitan, dikit-dikit sakit. Kan nggak bisa maksimal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada hukumnya. Olahraga itu ya hukum asalnya mubah, diperbolehkan. Selama nggak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Mengumbar aurat misalkan, ya terjadinya ikhtilat yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau lepas dari itu semuanya, ya hukum asalnya diperbolehkan. Kapan olahraga tersebut akan tercatat menjadi pahala buat kita? Kalau kita niatkan dengan tadi itu. Kita selipkan kepada murid-muridnya kita. Ya, olahraga biar kita sehat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah adat kebiasaan kita itu yang hukumnya mubah bisa menjadi ibadah. Kapan? Karena adanya perubahan niat. Kita makan nih, makan hukumnya apa? Mubah. Selama yang kita makan itu bukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidur, hukumnya apa? Mubah. Tapi kapan ada orang yang tidur, dia niatkan, ya Allah, saya niatkan tidur saya ini, saya niatkan tidur siangnya saya niatkan tidur malamnya saya lebih awal, agar saya bisa bangun untuk qiyamul lail. Itu sudah pahala. Ya Allah, saya sengaja jogging, olahraga badminton, ataukah yang lainnya. Ya Allah, saya niatkan ini untuk Engkau, wahai Allah. Biar saya lebih fresh, kuat, jasmani saya kuat, untuk bisa beribadah kepada kamu. Kapan niatan-niatan ini muncul dari seorang hamba, maka insya Allah yu'jar, akan diganjar pahala. Innamal a'malu binniyah. Mengajak semuanya, kalau bisa hobinya kita olahraga itu, mari kita niatkan untuk beribadah. Untuk kita pakai bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melampiaskan hobinya kita. Paham jamaah sekalian? Kita itu butuh modal untuk kita pakai sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dalam rangkaian kegiatan-kegiatan kita yang masih berpotensi kita bisa ubah menjadi ibadah, lakukan. Dengan apa tadi? Niat tadi itu. Niat. Ya, jadi kalau ada orang yang olahraga ataukah diajarkan, sampaikan kepada orang lain, ayo olahraga ya. Biar kita kuat, bisa sholat 5 waktu, bisa puasa, dan lain-lain sebagainya. Maka diharapkan semoga mereka masuk dalam keumuman dari hadis Nabi SAW, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dha'if. Mu'min yang kuat, mu'minah yang kuat, ya itu lebih bagus. Ya, kuat imannya, kuat fisiknya, kuat tubuhnya, kuat jasadnya lebih bagus dibandingkan mukmin yang lemah imannya, lemah fisiknya. Tapi masih koma itu, hadisnya masih koma. Ya. Al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dhaif. Kemudian kata Nabi apa? Hah?
Siapa yang hafal hadisnya? Ya. Siapa hafal hadisnya itu? Apa kelanjutannya? Wa fi kullin khair. Dan semuanya itu dalam dua golongan tersebut, mukmin yang kuat imannya dan fisiknya, mukmin yang lemah imannya dan fisiknya, itu masih berada dalam apa? Lingkaran kebaikan. Kenapa? Karena label mukmin yang masih ada pada dirinya. Ya. Semuanya baik. Cuman kan di situ khairun, lebih bagus. Tapi dua-duanya baik selama statusnya masih sebagai seorang mukmin. Wallahu taala alam. Demikian Pak. Barakallahu fik. Sampai sini dulu jemaah sekalian. Jazakumullah khairan. Barakallahu fik. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan sebentar malam. Semoga Allah mudahkan. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.